Korea Selatan. Zaman sekarang siapa sih yang nggak tahu Korea Selatan gitu loh? Ya mungkin beberapa dari kita ada yang nggak tahu. Tapi rata-rata semua pasti tahu. Nah, berbicara soal Korea Selatan, kita pasti akan langsung teringat dengan identiknya atau industri entertainmentnya seperti K-pop, K-drama, budayanya, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini gue akan membahas tentang drama Koreanya yang beberapa minggu lalu cukup trending di mana-mana dan trending di Netflix. Yes sir, All of Us Are Dead. Ya udah banyak banget drama Korea yang sukses dan trending di mana-mana. Kayak contohnya tahun lalu tuh Squid Game. Terus kalau tentang zombie-zombian kayak Train to Busan, Sweet Home, Happiness, dan lain sebagainya. Ya buat yang demen zombie-zombian, kalian bisa nonton series All of Us Are Dead di Netflix. Ada 12 episode. Mau gagal bisa. Oke, kembali ke topik. All of Us Are Dead adalah drama Korea yang diadaptasi dari webtoon yang judulnya School Attack. Nah, series All of Us Are Dead ini bercerita tentang perjuangan anak sekolah SMA Hyosan untuk bertahan hidup dari serangan wabah virus zombie yang disutradarai oleh Lee Jae-kyu. Kita pas nonton series ini, yang disajikan nggak cuma ketegangan atau kekesalan aja, tapi ada isu yang diangkat dan ada pesan moral atau pesan-pesan tersembunyi yang dapat kita petik. Tapi sebelum mengarah ke sana, gue akan menjelaskan atau menceritakan apa itu zombie, dari mana asal-usulnya. Ya, sederhananya zombie itu adalah mayat hidup. Di film-film, zombie digambarkan sebagai mayat hidup atau manusia yang sudah mati, kemudian bangkit, sehingga menjadi makhluk yang sangat menyeramkan, yang tidak mempunyai jiwa dan akal. Tapi, dia punya nafsu. Cuman, nafsunya ini tuh hanya untuk menerkam, memangsa, atau memakan manusia yang masih hidup. Jadi pertanyaannya, dari mana zombie berasal? Sebelumnya film zombie pernah dirilis pada tahun 1932 dengan judul White Zombie. Nah, film ini menceritakan tentang awal mula atau sejarah adanya zombie yang diambil berdasarkan kisah nyata. Dan film ini diambil dari berbagai literasi dan penelitian, seperti yang dikutip dari buku Res, Operation, and the Zombie. Nah, menurut buku ini, zombie berasal dari cita-cita rakyat Haiti. Nah, zombie ini merupakan salah satu hasil dari sebuah mantra dukun Vodou, atau kalau di kita mah disebutnya santet. Nah, jadi mayat dihidupkan kembali oleh dukun Vodou ini dengan mantra. Tujuannya adalah mayat dihidupkan kembali ini hanya untuk digunakan sebagai tenaga kerja, karena seperti yang kita tahu bahwa zombie tidak merasa lelah dan kebal sehingga tidak perlu bayaran. Nah, selain itu, alasan mayat dihidupkan kembali ini dikarenakan pada tahun 1804 terjadi sebuah revolusi di Haiti. Nah, revolusi tersebut telah berhasil mengakhiri penjajahan Prancis di Haiti. Lalu setelah berakhirnya revolusi tersebut mengakibatkan banyak sekali yang meninggal, sehingga akhirnya mayat-mayat rakyat Haiti tersebut dihidupkan kembali menggunakan mantra oleh dukun Vodou. Nah, jadi istilah zombie ini berasal dari cita rakyat yang terkenal di Haiti. By the way, Haiti ini merupakan negara kedua yang merdeka di benua Amerika setelah Amerika Serikat. Nah, di luar dari itu, kisah atau cita rakyat tentang zombie ini menggambarkan bahwa begitu kejamnya perbudakan pada zaman tersebut. Lalu, istilah zombie ini kemudian dikenal oleh seseorang yang berasal dari Amerika, yaitu William Seabrook. Nah, dari situ ia membawa kisah zombie tersebut ke negaranya. Lalu seiring berjalannya waktu, sampai saat ini kisah zombie pun sangat-sangat amat menjadi populer, menjamur, dan terus-menerus dibuat di berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah series All of Us Are Dead ini. Ya, di dalam series ini kita disajikan gak cuma ketegangan atau kekesalan aja, tapi ada isu yang diangkat atau ada pesan-pesan moral yang diangkat yang dapat kita petik. Nah, di sini gue akan membahas atau membedah isunya terlebih dahulu yang mungkin kalian tidak menyadarinya. Nah, menurut gua isu yang pertama adalah bullying.
Nah, di awal episode kita sudah diperlihatkan adegan adanya bullying, di mana korbannya adalah Lee Jin Son. Nah, Lee Jin Son ini merupakan anak dari salah satu guru di SMA Hyosan tersebut, yaitu Lee Byung Chan. Nah, di dalam ceritanya, mereka ini adalah rakyat biasa yang tidak mempunyai power, sehingga sebagai ayah ia tidak bisa melakukan apapun untuk membela anaknya gitu loh dari kasus bullying tersebut. Nah, nggak cuma di film aja, mungkin di dunia nyata juga banyak banget kasus-kasus bullying. Dan bahkan di Indonesia sendiri pun pasti banyak banget kasus-kasus bullying di lingkungan sekolah. Nah, dari hal tersebut menunjukkan bahwa kenyataannya sampai sekarang pun kasus bullying masih sering terjadi di lingkungan sekolah. Isu yang kedua, pelecehan seksual. Ya, di series ini kita juga diperlihatkan bahwa adanya tindakan pelecehan seksual, di mana korbannya adalah Eunji. Ia dipaksa oleh para pelaku untuk membuka bajunya, kemudian divideoin. Dan parahnya, korban ini diancam apabila melawan. Nah, diancamnya, video tersebut akan disebarkan ke internet. Walaupun sebenarnya sudah ditolong sama Soo-hyuk, tapi bagi Eunji, kalau misalkan ia ikut dengan Soo-hyuk, maka hal tersebut akan membuat keadaannya semakin memburuk gitu loh. Jadi, dia cuma pasrah dan nggak tahu harus berbuat apa gitu loh, karena sebelumnya sudah diancam. Nah, dari hal tersebut menunjukkan bahwa kenyataannya sampai sekarang kasus pelecehan seksual masih sering terjadi di lingkungan sekolah. Bahkan di Indonesia sendiri pun kasus pelecehan seksual masih banyak banget dan sering terjadi. Isu yang ketiga adalah kesenjangan sosial. Ya, kesenjangan sosial di dalam series ini sangat terlihat ya. Kasus bullying adalah salah satu dampak dari kesenjangan sosial. Jadi di kenyataan pun, rata-rata pihak sekolah atau pihak yang berwajib sering memihak pada mereka yang kaya raya atau yang punya uang. Ya, di dalam series ini kita diperlihatkan bahwa ada salah satu murid yang kaya raya, yaitu Lee Neo, dan Gyeongju sebagai murid penerima bantuan sosial. Ya, kalau di kita mah di Indonesia disebutnya bidik misi atau ada juga beasiswa bagi mereka yang secara ekonomi tidak mampu, tapi secara akademik ia memiliki potensi gitu loh. Oke, kembali ke topik. Jadi ada salah satu adegan di mana Lee Nayeon ini memojokkan, menuduh atau memfitnah kalau Gyeongsu ini adalah zombie. Nah, jadi adanya kesenjangan sosial ini di lingkungan sekolah membuat mereka yang kaya raya atau yang punya uang merasa bebas melakukan apapun dan seenaknya, sehingga dapat merendahkan orang-orang di sekitarnya. Nah, pelajaran hidup yang pertama menurut gue, bersiap untuk kemungkinan yang terburuk. Jadi kalau di series ini kan kemungkinan atau hal terburuknya tuh ya tiba-tiba ada serangan zombie. Ya, siapa sangka gitu kan, tiba-tiba ada zombie. Nah, adanya serangan zombie ini mengakibatkan kerusakan fasilitas, bangunan, terus orang-orang terdekat banyak yang mati. Dan bahkan internet pun sampai diputuskan oleh pemerintah sejak ada wabah zombie tersebut. Selain itu, ada di mana pemeran-pemeran ini harus mengambil keputusan di situasi yang sangat sulit agar mampu berhasil atau selamat dalam menghadapi serangan zombie. Jadi sebenarnya mau kita dimanapun dan di kondisi apapun itu, kita harus survive. Kalau kata Ferry Irwandi mah, selalu lakukan yang terbaik dan bersiap untuk yang terburuk. Terus pelajaran hidup yang kedua menurut gue adalah mengungkapkan perasaan sebelum semuanya terlambat. Ya, nggak bisa kita pungkiri bahwa drama Korea Selatan selalu menyajikan kisah-kisah percintaan yang lucu dan menggemaskan, sehingga kita sebagai para penonton sering baper. Dan di series All of Us Are Dead ini nggak cuma ketegangan, kekesalan, atau isu yang diambil, tapi ada beberapa kisah percintaan. Nah, ada beberapa pemeran yang punya perasaan dan akhirnya berani untuk mengungkapkan semua perasaan mereka. Salah satunya adalah Soo-hyuk yang mengungkapkan perasaannya ke Namra.
1학년 땐 일진 애들이랑 어울렸잖아. 근데도 모범생이고 공부도 잘하고 이쁘고. 수혁아, 나도 좋아해. Nah, pada akhirnya mereka merasa senang dan bersyukur karena sudah mengetahui perasaan masing-masing sebelum semuanya terlambat. Mengingat serangan zombie terus-menerus menggila, mengganas gitu loh. Nah, mengungkapkan perasaan ini nggak cuman ke pasangan atau ke crush aja ya. Cakupannya luas. Tapi bisa juga ke orang tua kamu, nenek, kakek, teman, dan lain sebagainya. Jadi, ungkapkanlah perasaan kalian sebelum semuanya terlambat. Karena kalau misalkan kita mulai menghargai apa yang ada di depan kita, maka mungkin suatu saat nanti kita akan kehilangannya. So, hargai semua yang ada di sekitarmu sebelum semuanya berubah menjadi sebuah kenangan. Oke, pembelajaran hidup yang ketiga menurut gue adalah semua hal pasti ada timbal baliknya. Ya, yang udah nonton series ini pasti tahu lah ya, bahwa ada orang-orang yang egois atau jahat, kayak mereka tuh hanya mementingkan diri sendiri gitu loh. Kayak contohnya ini ada adegan di mana Neon ini memojokkan, menuduh, atau memfitnah kalau Gyeongsu ini adalah zombie. Ya memang sih di wabah zombie seperti itu kita harus menyelamatkan diri kita sendiri gitu loh. Tapi ya jangan egois juga gitu loh. Kayak jangan sampai mengorbankan orang lain, paham gak sih? Jadi ya dari series ini kita dapat belajar bahwa kadang kalau kita nolongin orang dalam bentuk apapun itu, pasti ada aja balasannya. Dan tanpa kita sadari juga, balasannya itu hal-hal kebaikan yang gak pernah kita duga. Kayak tiba-tiba muncul aja gitu loh. Begitupun sebaliknya. Ya, itulah sederet isu dan pelajaran hidup yang dapat kita petik atau kita ambil dari series ini. Walaupun ada banyak ketegangan, kekesalan, dan melihat bagaimana para siswa SMA Hyosan ini menyelamatkan diri. Gue pas nonton aja nih kemarin-kemarin sampai kesal gitu loh. Apalagi ke si Gwinam kan sama Ineon itu tuh. Anjing. Ya, dari series ini kita dapat melihat bahwa banyak hal yang mendalam yang gak kelihatan di permukaan. Kayak mereka tuh punya rasa sakit atau permasalahan tersendiri gitu loh. Tapi mereka lebih memilih untuk dipendam sendiri gitu loh. Kayak contohnya karakter si Namra. Sebelumnya dia kan gak punya temen dan selama ini dia gak dianggap sebagai ketua kelas juga. Tapi akhirnya dia benar-benar punya temen sampai-sampai ketika dia jadi sembi, dia nggak mau menggigit temannya sendiri gitu loh. Dan dia melakukan hal tersebut karena baru ngerasain punya teman yang tulus dan bisa saling bekerja sama. Ya di luar dari itu ada pelajaran hidup atau pesan-pesan yang diselipkan dalam setiap ceritanya atau setiap episodenya yang dapat kita petik atau kita ambil. So, gue Alfi Saka, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa komen. Ayo kita berdiskusi biar hidup gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.